Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dulur-dulur seiman, kali ini kita akan membahas surat An-Nisa ayat 11. Adapun terjemahan dari ayat 11 dari surat An-Nisa adalah sebagai berikut. Artinya, Allah mensyariatkan atau mewajibkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka adalah 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing 1/6 dari harta yang ditinggalkan. Jika dia yang meninggal, maksudnya mempunyai anak, jika dia atau yang meninggal tidak mempunyai anak, maka dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja. Maka ibunya mendapat 1/3. Jika dia yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat 1/6. Pembagian-pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuat dan yang setelah dibayar utangnya. Tentang orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana. Dulur-dulur seiman, dari ayat 11 dari surat An-Nisa yang telah kita bacakan tadi, dapat diketahui bahwa ayat yang mulia ini dan ayat setelahnya, serta ayat penutup dari surat ini, maksudnya surat An-Nisa, ketiganya merupakan ayat-ayat yang membahas tentang ilmu faraid. Ilmu faraid itu adalah ilmu waris yang dipetik dari ketiga ayat tersebut, dan dari hadis-hadis yang menerangkan tentang hal itu, yang juga merupakan tafsiran dari ayat-ayat tersebut. Mari kita sebutkan sebagian darinya yang berkaitan dengan tafsiran ayat-ayat tersebut. Adapun penetapan permasalahan-permasalahan, perselisihan pendapat yang ada, serta dalil-dalil dan hujah-hujah yang dipegang di antara para imam, maka tempat pembahasannya adalah kitab-kitab hukum. Kepada Allah kita memohon pertolongan. Telah diriwayatkan tentang anjuran untuk mempelajari ilmu faraid, dan ilmu faraid yang khusus ini merupakan hal yang paling penting. Abu Daud dan Ibnu Majah rahimahullah telah meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma secara marfu, yang artinya ilmu yang sebenarnya itu ada 3, sedangkan yang selainnya hanyalah fadl atau pelengkap, yaitu ilmu tentang ayat muhkamah, ilmu tentang sunnah yang ditegakkan, atau ilmu tentang faraid, yaitu pembagian waris yang adil. Hadis ini berdasarkan hadis Abu Daud nomor 2885, Ibnu Majah nomor 54. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Al-Hakim 4/332, dan dia tidak mengomentarinya, sedangkan Az-Zahabi rahimahullah mendaifkannya. Namun menurut penulis bahwa isnad hadis ini sahih.
Dulur-dulur seiman. Adapun sebab turunnya dari ayat 11 dari surat An-Nisa ini, maka Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam datang menjengukku bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di Bani Salimah dengan berjalan kaki. Ketika itu Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendapatiku sedang tidak sadar akan sesuatu pun. Lalu beliau meminta air dan berwudu darinya. Lalu beliau mencipratkan air itu kepadaku hingga aku pun tersadar. Lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang akan kamu perintahkan kepadaku untuk aku lakukan berkaitan dengan hartaku?" Maka turunlah firman Allah yang artinya Allah mensyariatkan bagimu tentang pembagian pusaka untuk anak-anakmu, yaitu bagian seorang laki sama dengan 2 bagian anak perempuan. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Jamaah seluruhnya, yaitu Al-Bukhari pada 8/182, juga diriwayatkan oleh At-Tabari rahimahullah nomor 8730 8731 yang telah dijelaskan takhrijnya di dalam kitab itu. Dulur-dulur iman, adapun Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan berkaitan dengan sebab turunnya ayat 11 surat An-Nisa tersebut, yaitu dari Jabir radhiyallahu anhuma. Dia berkata, istri Sa'ad bin Ar-Rabi datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, ini adalah 2 putri Sa'ad bin Ar-Rabi. Ayah mereka telah gugur dalam perang Sahid ketika perang Uhud bersamamu. Dan sesungguhnya paman mereka mengambil semua harta mereka dan tidak meninggalkan bagi mereka sedikit pun harta. Padahal mereka tidaklah dinikahkan kecuali jika mereka memiliki harta." Dia Jabir berkata, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah akan memberikan keputusan mengenai hal tersebut. Dia Jabir berkata, maka turunlah ayat Miraj, yaitu mengenai warisan. Lalu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengirim utusan kepada paman mereka berdua dan bersabda, berikanlah kepada kedua putri Sa'ad 2/3 harta dan kepada ibu mereka 1/8, sedang yang tersisa adalah untukmu. Abu Daud, At-Tirmizi dan Ibnu Majah rahimahullah juga telah meriwayatkan hadis tersebut. Ya, sebagai keterangan, Al-Musnad nomor 14854, Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah juga telah menyebutkannya dalam kitab Al-Fat 183 dan menambahkan bahwa hadis itu disahihkan oleh Al-Hakim rahimahullah. Dulur-dulur iman, dari dua pendapat di atas, yaitu dari Al-Bukhari dan Imam Ahmad, maka pendapat yang kuat adalah bahwa dengan sebab hadis Jabir radhiyallahu anhu, yang pertama lah ayat terakhir dari surat An-Nisa itu diturunkan, sebagaimana yang nanti akan dibahas, karena sesungguhnya pada saat itu dia hanya memiliki saudari-saudari perempuan dan tidak memiliki anak-anak perempuan, dan sesungguhnya dia diwarisi dengan cara kalalah. Akan tetapi di sini kami sengaja menyebutkan hadis tersebut di sini guna mengikuti Al-Bukhari, karena dia pun menyebutkannya di sini. Sedangkan hadis yang kedua dari Jabir radhiyallahu anhu lebih tepat untuk turunnya ayat ini. Maksudnya sebagai keterangan, itulah pendapat yang sahih yang dipahami dari keseluruhan riwayat-riwayat yang ada. Meskipun Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam kitab Al-Fat berusaha untuk menggabungkan antara riwayat-riwayat itu dengan sedikit
takalluf atau memaksakan diri. Dulur-dulur seiman, jadi firman Allah Ta'ala yang artinya Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan 2 bagian dari anak perempuan, atau sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Yaitu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kalian untuk berlaku adil terhadap mereka. Karena sesungguhnya dahulu orang-orang jahiliyah menjadikan semua harta warisan sama untuk ahli waris laki-laki saja. Bahwa di zaman jahiliyah semua harta warisan hanyalah untuk ahli waris laki-laki saja, tidak untuk ahli waris perempuan. Maka Allah Ta'ala memerintahkan agar menyamaratakan di antara mereka para ahli waris dalam pokok harta warisan. Namun Allah Ta'ala membedakan bagian antara 2 kelompok, di mana Allah Ta'ala menjadikan bagian laki-laki sama dengan bagian 2 orang perempuan. Itu dikarenakan laki-laki membutuhkan biaya nafkah, beban yang ditanggung, letih dalam menjalankan perdagangan, mencari penghasilan, dan menanggung kesulitan. Maka sangatlah pantas jika dia diberi 2 kali lipat dari apa yang diterima oleh kaum perempuan. Sebagian ulama yang cerdas telah mengambil istinbat dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi, yang artinya Allah mensyariatkan bagi kalian tentang pembagian pusaka untuk anak-anak kalian, yaitu bagian seorang laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Yaitu bahwa Allah Ta'ala lebih sayang kepada makhluknya daripada orang tua mereka terhadap anaknya, di mana Allah Ta'ala telah memberikan wasiat kepada kedua orang tuanya untuk berlaku adil terhadap anak-anak mereka. Maka ketahuilah bahwa Allah Ta'ala lebih sayang kepada mereka daripada orang tua mereka sendiri. Sebagaimana yang telah disebutkan dalam satu hadis yang sahih, yang artinya bahwa beliau pernah melihat ada seorang wanita dari kalangan para tawanan keliling mencari-cari anaknya. Ketika wanita itu menemukannya, maka dia segera mengambilnya dan memeluknya di dadanya, lantas menyusuinya. Maka Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, "Bagaimanakah menurut kalian? Mungkinkah wanita itu akan melemparkan anaknya ke dalam api, sedangkan dia mampu melakukannya?" Mereka menjawab, "Tidak, wahai Rasulullah." Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, sungguh Allah lebih sayang terhadap hamba-hambanya daripada wanita itu terhadap anaknya." Sebagai keterangan, hadis tersebut itu tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim secara makna. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lalu penjelasan tentang takhrijnya pada tafsir ayat nomor 142 sampai 144 dari surat Al-Baqarah. Dulur-dulur seiman, sedangkan Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, dahulu harta waris itu diberikan kepada anak, sedangkan wasiat diberikan kepada kedua orang tua. Lalu Allah Ta'ala menasahkan hal tersebut sesuai dengan apa yang diinginkannya. Maka Allah Ta'ala menjadikan bagian lelaki sama dengan bagian 2 orang perempuan, menjadikan kedua orang tuanya masing-masing mendapatkan 1/6 dan 1/3, dan menjadikan untuk istri 1/8 dan 1/4, dan untuk suami 1/2 dan 1/4. Ini adalah berdasarkan hadis Al-Bukhari nomor 5/278 dan 279 dan bab 12 nomor 19 Fatu. Dulur-dulur seiman, selanjutnya Allah berfirman yang artinya, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari 2,
maka bagi mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Sebagian orang berkata, perkataan lebih itu adalah tambahan. Dan takdirnya adalah jika anak itu semuanya perempuan, 2 orang, seperti yang tercantum dalam firman Allah Ta'ala, maka penggala leher kepala mereka, itu surat Al-Anfal 12, akan tetapi pendapat ini tidak dapat diterima. Baik dalam ayat ini maupun dalam ayat itu, karena sesungguhnya dalam Al-Quran tidak ada sesuatu tambahan yang tidak ada faedahnya, dan itu tidak dapat diterima. Kemudian firman Allah yang berarti, maka bagi mereka 2/3 dan harta yang ditinggalkan, dari harta yang ditinggalkan. Jika yang dimaksud atau maksud kalimat dari ayat tersebut, jika yang dimaksud adalah seperti yang mereka katakan, maka pastilah Allah Ta'ala akan mengatakan, maka bagi mereka berdua 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Sesungguhnya ketetapan 2/3 bagi 2 anak perempuan itu diambil dari hukum 2 saudari perempuan yang tercantum dalam ayat terakhir dari surat An-Nisa. Karena sesungguhnya Allah Ta'ala menetapkan dalam ayat itu bahwa 2 saudari perempuan akan mendapatkan 2/3. Bila 2 saudari perempuan berhak mendapatkan warisan 2/3, maka terlebih lagi 2 anak perempuan itu lebih berhak mendapatkan 2/3. Telah lalu disebutkan dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah menetapkan bagi kedua anak perempuan Sa'ad bin Ar-Rabi 2/3. Maka Al-Quran dan As-Sunnah menunjukkan akan hal tersebut. Juga karena sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, dan jika perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Jadi jika 2 orang anak perempuan itu mendapatkan separuh, maka pastilah hal itu akan dulur-dulur seiman. Mengacu kepada firman Allah Ta'ala yang artinya, dan untuk 2 orang ibu bapak bagi masing-masingnya 1/6 dari harta yang ditinggalkan, dan seterusnya. Di sini kedua orang tua si mayit, yaitu ibu bapak si mayit, dalam hal warisan itu memiliki beberapa kondisi. Yaitu kondisi pertama, mereka berdua berkumpul bersama anak-anak si mayit. Maka ditetapkan bagi masing-masing keduanya, yaitu bagian 1/6. Jika si mayit tidak mempunyai anak kecuali hanya seorang anak perempuan, maka seorang anak perempuan itu berhak mendapatkan separuh harta warisan si mayit. Sedangkan masing-masing kedua orang tua si mayit mendapatkan 1/6 bagian. Lalu bapak mendapatkan 1/6 lainnya secara taksib, yaitu sisa dari pembagian warisan. Sehingga dalam kondisi tersebut bapak berhak mendapatkan 2 bagian, yaitu bagian dengan cara fard dan dengan cara taksib. Kondisi kedua, ibu dan bapak yang mewarisi harta peninggalan si mayat tanpa ada ahli waris yang lain. Maka dalam kondisi tersebut, ibu mendapatkan 1/3 bagian dari warisan si mayat, sedangkan bapak mengambil semua sisanya secara taksib murni. Dengan demikian, bapak telah mendapatkan bagian 2/3 atau 2 kali lipat dari bagian yang ditetapkan untuk ibu, yaitu 2/3 harta warisan. Jika kedua ibu bapak dibarengi dengan suami atau istri si mayat,
Jadi ternyata si mayat mempunyai suami atau mempunyai istri, maka suami akan mendapatkan separuh harta. Sedangkan bila yang mayat itu yang meninggal adalah laki-laki, maka istri mendapatkan seperempatnya. Kemudian para ulama berselisih pendapat mengenai bagian yang berhak diambil oleh ibu si mayit setelah pembagian suami atau istri si mayit. Untuk itu ada 3 pendapat. Pertama, ibu berhak mendapatkan bagian sepertiga dari sisa harta dalam kedua permasalahan tersebut, yaitu setelah dibagi untuk suami atau istri si mayit. Maksudnya sudah setelah harta warisan tersebut diambil atau dibagi oleh suami atau istri si mayit. Karena sisa harta itu, maka seakan-akan adalah seluruh warisan bagi mereka berdua. Dan Allah Ta'ala telah menetapkan bagi ibu separuh dari apa yang ditetapkan bagi bapak. Sehingga ibu berhak mendapatkan sepertiga dari sisa harta yang telah diambil oleh istri atau suaminya, suami mayit. Sedangkan bapak berhak mendapatkan sisanya, yaitu 2/3. Itu adalah pendapat Umar dan Utsman radhiyallahu anhuma. Dan riwayat yang paling sahih dari Ali radhiyallahu anhu, pendapat inilah yang ditetapkan oleh Ibnu Mas'ud dan Zaid bin Sabit radhiyallahu anhuma. Juga merupakan pendapat para ulama fikih yang 7 serta imam yang 4 dan jumhur ulama. Pendapat kedua ini adalah sebagai berikut. Ibu berhak mendapatkan sepertiga dari seluruh harta peninggalan si mayat. Lantaran keumuman firman Allah Ta'ala, jika orang yang meninggal tidak punya anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Karena sesungguhnya ayat tersebut lebih mencakup daripada hanya dibatasi dengan adanya suami atau istri atau tidak sama sekali. Itu adalah pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Juga telah diriwayatkan dari Ali dan Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma. Pendapat itulah yang ditetapkan oleh Shuraih dan Daud Az-Zahiri rahimahullah, dan dipilih oleh Abu Al-Husain Muhammad bin Abdullah bin Al-Laban Al-Bashri rahimahullah di dalam kitabnya Al-Ijaz fi ilmi Al-Faraid. Akan tetapi pendapat itu perlu diteliti ulang. Bahkan pendapat itu lemah. Karena sesungguhnya zohirnya ayat tersebut hanya berlaku bila keduanya, maksudnya keduanya ini kedua orang tuanya saja yang mewarisi semua harta peninggalan si mayit. Adapun dalam permasalahan ini, suami atau istri mengambil bagian yang ditentukan dan menyisakan harta yang seakan-akan merupakan seluruh harta peninggalan. Lalu ibu mengambil sepertiganya. Pendapat ketiga, ibu berhak mendapatkan sepertiga dari seluruh harta peninggalan si mayit di dalam permasalahan istri. Karena sesungguhnya istri mendapatkan bagian 1/4, yaitu 3 poin dari 12 poin. Sedangkan ibu mendapatkan sepertiganya, yaitu 4 poin. Sehingga yang tersisa adalah 5 poin diberikan kepada bapak. Adapun di dalam permasalahan suami, ibu berhak mendapatkan sepertiga dari sisa harta agar dia tidak mendapatkan bagian lebih banyak daripada bagian bapak. Sedangkan dia mendapatkan sepertiga dari seluruh harta peninggalan mayit. Sehingga pokok permasalahannya adalah 6.
suami mendapatkan separuh, yaitu 3 poin, ibu mendapatkan sepertiga dari sisa, yaitu 1 poin, sedangkan setelah itu bapak mendapatkan sisanya, yaitu 2 poin. Pendapat tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Sirin rahimahullah. Dan pendapat itu merupakan gabungan dari kedua pendapat di atas, yang masing-masingnya sejalan dengan kasus keduanya. Akan tetapi pendapat itu juga lemah, karena pendapat yang sahih adalah pendapat yang pertama. Kondisi ketiga berkaitan dengan ibu dan bapak. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.